Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Amma ba'du. Sa'adatul ulama wal masyayikh, para kiai, para asatid al-fadil rahimahumullah, wa akhusu bidikri fadilatul mukarram Kiai Ahmad Junaidi Abdul Karim, wa fadilatul mukarram Ki Haji Zain Muhsin, beserta seluruh para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Allahu a'lamu bi asma'ikum wa antum rabbuna innallaha hafizakumullah wa ra'ahum wa atallahu a'marhum bis-sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran Majelis Ta'lim Nurul Huda Al-Ustaz Muhammad Birrul Walid Dain Junaidi, beserta segenap Dewan Guru, Dewan Asatid Majelis Ta'lim Nurul Huda, Tolibin, Tolibat, Santriwan, Santriwati Taman Pendidikan Al-Quran Majelis Ta'lim Nurul Huda yang kami cintai dan kami banggakan, para undangan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Bil ikhtisar, secara singkat, alhamdulillah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bermujalasah, berkumpul di majelis Nurul Huda ini dalam rangka khatmil Quran. Mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini bernilai ibadah. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dan tentunya menjadikan kita insan-insan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, secara singkat saja, karena ini malam khatmil Quran, tentunya yang akan kita bahas dan akan kita paparkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya secara pribadi tadi sangat terharu melihat bagaimana secara bergantian serta bergiliran para santriwan santriwati membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ini anak-anakku sekalian di Majelis Nurul Huda, khususnya yang menghatamkan Al-Quran, ini menjadikan dirinya lebih dekat dengan Al-Quran, bisa mendalami isi kandungan Al-Quran, bisa mentadabburi hukum dan kandungan isi Al-Quran. Amin amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan dengan itu semua ini bisa menjadikan kita semua termasuk umat yang terbaik, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang mau belajar Al-Quran. Tetapi sekarang sudah dihatamkan, maka diharapkan juga bukan hanya belajar, tetapi terus termotivasi untuk belajar sehingga bisa wa'allamahu,
dan setelah belajar mengamalkan atau mengajarkan Al-Qur'an. Itulah manusia terbaik menurut Rasulullah SAW. Hal ini penting, khususnya menjadi kebanggaan bagi Bapak Ibu sekalian selaku wali santri, karena dengan dekatnya para anak-anak ini dengan Al-Qur'an, besar harapan ini akan membantu dan akan memberikan syafaat atau pertolongan nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah berada di alam barzah, alam kubur. Kata Rasulullah SAW, syafaat terbaik adalah syafaatnya Al-Qur'an, dan doa yang pasti diterima adalah doa yang dibaca setelah dalam Al-Qur'an ketika seseorang itu menziarahi kubur. Artinya apa? Ketika anak-anak Bapak Ibu sekalian berziarah ke kubur bapak ibunya yang telah tiada, dengan membacakan surah Yasin, dengan membacakan Al-Qur'an, dan berdoa untuk pengampunan, untuk penghapusan dosa bapak ibu sekalian, dan keselamatan di alam barzah dan menjadi ahli surga, insya Allah ini lebih besar diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan membaca Al-Qur'an banyak sekali ada surat Tabarak, dikatakan Rasulullah Hiyal Munjiyah, surat ini adalah penyelamat. Hiyal Mani'ah, surat ini adalah pencegah min azabil qabri, dari siksa-siksa kubur. Orang yang mengamalkan surat Tabarak tiap malam ini akan selamat dari siksa kubur. Maka dengan anak-anakku sekalian bisa pintar, fasih membaca Al-Qur'an, insya Allah menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma. Dan diharapkan juga dengan Al-Qur'an ini anak-anakku sekalian bukan hanya membaca Al-Qur'an di majlis Nurul Huda saja, tetapi ketika berada di rumah, ketika berada di kediaman, ini penting sekali untuk membacakan Al-Qur'an. Karena sabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqbara, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan, rumah yang mewah, rumah yang isinya perabotannya serba mahal, serba mewah, tetapi kalau di dalamnya tidak ada bacaan Al-Qur'an, sama saja dengan kuburan yang gelap, yang sempit, yang menjadikan penghuninya itu mengalami kesusahan, keruwetan, kebingungan, dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, ada sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Sakhr, atau kita kenal dengan Abu Hurairah. Ini adalah perawi hadis, meriwayatkan hadis paling banyak dari Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu lebih banyak dari Abu Hurairah. Kenapa? Padahal menurut sejarah, beliau Abu Hurairah ini hanya bersama Rasulullah kurang lebih 3 tahun, tetapi bisa meriwayatkan hadis dari Rasulullah 5.000 lebih hadis, dan diantaranya banyak menjadi hadis-hadis sahih yang ditetapkan dalam Kutubul Bukhari wa Muslim sebagai hadis yang dinyatakan sahih menurut kita, menurut kalangan ulama. Ini Abu Hurairah, saya singkat karena ini ada, saya hanya tambahan saja. Ada Kiai Junaidi, kakak dan guru saya juga. Ada Kiai Haji Zain Muhsin yang viral di Meliau dan Buayan ini. Tapi hati-hati Bu, viral-viral takut buka cabang di sini. Kalau sampai buka cabang, siap-siap para janda atau gadisnya. Karena saya sangat sering ke Boyan. Beliau sangat sering ke daerah Meliau ini. Saya tadi bilang, Kiai mungkin lebih baik buka cabang dulu ya. Jangan gitu Kiai, nanti dengan istri yang tua. Berarti takwa juga, takut sama istri yang tua. Kita lanjut. Abu Hurairah ini pernah mengatakan, innal baitah la yutla fihil Qur'an, sesungguhnya rumah
yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, walaupun rumah itu megah, walaupun rumah itu mewah, walaupun rumah itu luas, dan rumah itu misalnya look dan lain sebagainya, maka apa yang dibacakan, rumah yang dibacakan Al-Quran ini, walaupun kecil misalnya, sempit, atau misalnya bocor dan lain sebagainya, tetapi karena sering dibacakan Al-Quran, mungkin dari bapak ibu sekalian, kalau bapak ibu tidak sempat atau tidak bisa, dari anak-anak kita, santri-santri Majelis Nurul Huda ini yang membaca di rumah-rumahnya, maka sungguhnya innal baita yutla fihil Quran, yang pertama ittasa'ah bi ahlihi, ini akan menjadikan apa kalau Jember dia ini luas, lapang terhadap penghuni rumah itu. Pikirannya lapang, pikirannya tenang, pikirannya sejahtera, tidak ruwet, tidak susah, tidak bingung, tidak resah. Karena apa? Di dalam rumah itu banyak dan sering sekali dibacakan Al-Quran. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang telah menyantrikan atau menitipkan anak didiknya kepada Majelis Taklim Nurul Huda, dan tadi saya sekilas mendengar luar biasa bacaannya. Sampai-sampai tadi saya dan Kiai Zain Nuksin, ini sih bukan Majelis Nurul Huda, ini sudah kelasnya pondok pesantren kalau baca Qurannya seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua apa? Rumah yang sering dibacakan Al-Quran itu wa kathura khairuhu, akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan terjadi di dalam rumah itu, yang akan dilakukan penghuni rumah itu. Ini karena apa? Karena rumah itu sering dibacakan Al-Quran, penghuninya bersemangat ibadah, penghuninya semangat mendekatkan diri kepada Allah, penghuninya baik terhadap keluarga yang lainnya, anak menghormati orang tua menyayangi anak, istri menghormati suami, suami mengasihi istrinya, dan semua kebaikan-kebaikan akan sering dan timbul dan banyak terjadi di rumah yang sering dibacakan Yang ketiga, rumah yang dibacakan Al-Quran itu apa? Wadakhalathul malaikah, rumah itu akan sering dan banyak dimasuki oleh banyak-banyak malaikat. Malaikat rahmat, malaikat penjaga, malaikat yang menjaga kita, dan malaikat-malaikat lain sering masuk ke dalam rumah, yang di dalam rumah itu sering dibacakan Tetapi juga sebaliknya, wa kharajat minhus syayatin, dan dari rumah yang dibacakan Al-Quran, walaupun sempit, walaupun bocor, walaupun tidak mewah, atau walaupun reot sekalipun, tetapi rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan keluar setan-setan dari dalam rumah. Ingat kata Syekh Nawawi Al-Bantani, macamnya setan itu 9 macam dengan tugas masing-masing. Saya tidak menyebutkan semuanya karena ini hanya cuplikan. Sebenarnya saya datang ke Boyan ini bukan untuk ceramah. Saya tidak terbiasa ceramah bahasa Indonesia. Beliau ini, saya tadi bilang, Yai, saya kalau ibaratkan tinju, pertandingan tinju hanya partai tambahan. Partai utamanya Yai. Kalau besok ada Daeng, Sabtiar, ada Ki Junedi, saya cukup doanya saja. Apa? Yang keempat tadi, setan-setan keluar. Setan itu namanya ada setan zaitun. Itu yang mengganggu seseorang ketika di pasar. Terkadang kita kalau ke pasar akan melakukan pemborosan. Kita tidak butuh tapi pingin beli. Kita tidak perlu tapi pingin beli. Kita pingin belanja sedikit tapi kenyataannya uang kita terkuras, dompet kita habis. Berarti orang tersebut kena setan zaitun. Ada setan watin. Setan watin ini apa? Setan watin ini penyebar gosip, penyebar berita bohong ke dalam rumah, masuk semua. Sehingga apa? Sering di dalam rumah melakukan penggunjingan terhadap tetangga-tetangga sama muslim. Ada juga setan desim. Setan desim itu apa?
yaitu yang menjadikan seseorang, yang menyebabkan rumah tangga seseorang itu bertengkar. Suami istri bertengkar, anak dengan orang tua bertengkar, orang tua dengan anak berselisih paham. Lebih-lebih yang masuk rumah tanpa salam. Maka penting memakai salam ini. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat yang dikenalkan sangat barokah hidupnya. Hidupnya ini umurnya 120 lebih, ada yang mengatakan 130 lebih. Umur 100 tahun tidak ada uban walaupun sehelai rambut. Kalau sekarang Zain Muhsin umur berapa? Ubannya ada apa tidak? Ini Korea. Korea katanya. Jadi Anas bin Malik itu tidak beruban sama sekali. Betul-betul barokah hidupnya. Anaknya lebih dari 100. Bahkan ada yang mengatakan putra-putrinya 120. Tapi Pak, jangan tanyakan istrinya berapa. Kalau di matematika, kalau 120 itu lahir tiap tahun saja, berarti mulai melahirkan sampai anak terakhir sudah butuh umur 120. Belum masa kecilnya istrinya, belum masa balignya, belum masa remajanya, belum masa dewasanya baru dikawin. Mungkin istrinya lebih dari satu. Ya kalau 120 melahirkan 120 kali, insya Allah insya Allah reot Pak. Nah itu ya, nututin atau dia hidup nututin cucu 100 orang lebih hafal Al-Quran, hafal tafsir Al-Qurannya, dan mengetahui isi kandungan Al-Qurannya. 100 cucu lebih. Bapak punya cucu berapa Pak? Adakah satu cucu bapak yang hafal Al-Quran? Ini Anas bin Malik 100 cucu hafal Al-Quran semua. Hidupnya barokah, kaya luar biasa Pak. Saking kayanya itu apa? Hartanya tidak diketahui, mana sawahnya, mana kebunnya, yang mana ladangnya. Saking banyaknya sudah tidak bisa terhitung. Kalau bapak kan tahu, ladangnya sebelah sana, rumahnya itu, tokonya ini, mobilnya 2. Ketemu Anas bin Malik ini tidak terhitung. Betul-betul barokah. Sampai ada sahabat bertanya, wahai Anas, hidupmu barokah, hartamu banyak, umurmu panjang, keluargamu barokah. Dia kalau orang lain panen kurma setahun sekali, Anas bin Malik panen kurma 2 kali sendiri. 1 panen untuk diri dan keluarganya yang banyak. Panen kedua dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Tidak sama. Sehingga celtukan sahabat, apa bacaanmu, apa zikirmu, apa amalanmu, kok sampai betul-betul barokah? Apa kata Anas bin Malik? Beliau mengatakan, tidak ada. Hanya saja waktu saya kecil mengabdikan diri kepada Rasulullah, karena Anas bin Malik ini mengabdikan kepada Rasulullah mulai umur 10 tahun. Asalnya ibunya itu bagaimana? Orang-orang Madinah ketika Rasulullah datang, semuanya memberi hadiah. Ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan hewan, ada yang memberikan tempat tinggal dan lain sebagainya. Ibunya Anas bin Malik ini tidak punya apa-apa. Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk dihadiahkan kepada engkau Rasulullah. Ini saya punya anak 1, saya suruh dan saya titipkan untuk mengabdikan dirinya untuk kepentingan Rasulullah. Kalau Rasulullah mau wudhu, dia yang ambil air. Kalau Rasulullah mau ke WC, dia yang menyiapkan. Kalau Rasulullah sholat, apapun, mulai dari 10 tahun. Kata Anas bin Malik, apa? Resepnya tidak ada. Hanya saja saya ketika waktu kecil, saya pernah dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah ini mengatakan, ya bunai, idza dakhalta manzilak yakun fasallim yakun barakatan alaik wa ahli baitik. Wahai cong, wahai anakku, kalau kata orang Boyan anak kecil siapa? Kalau kata orang Madura kacong, kalau anak kecil apa? Bujang. Bujang. Ingat ya, ketika kamu nanti punya rumah, maka ketika kamu mau masuk ke rumah, jangan lupa menguluk salam.
Kalau ada orang assalamualaikum, karena dengan itu mendoakan keluarga yang di dalam dengan menjawab juga mengucapkan balik mendoakan keluarga yang selamat. Ketika kamu tiap masuk rumah ada orang assalamualaikum atau ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk ke rumah, kalau tidak ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa katanya Anas bin Malik ini, kata Rasulullah, fasallim, maka bersalamlah, yakun barakatan alaik wa ahli baitik. Kalau kamu tiap masuk rumah memanggil salam, maka akan berokah kepada keluargamu, berokah kepada anak cucumu, berokah kepada istrimu, dan berokah kepadamu dan keluargamu. Ini luar biasa. Maka orang yang sering tidak pakai salam, ini biasanya kena setan desit, sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah. Ada setan walhan yang kalau ibadah tidak selesai-selesai, kalau wudhu nawai Allah sampai gitu, itu kena setan walhan. Lah, ketika rumah dibacakan Al-Quran, maka setan dari dalam rumah itu keluar semua, Bu. Bagaimana bisa baca Al-Quran? Kalau anaknya tidak dititipkan di tempat taman-taman pendidikan Al-Quran. Pengen anaknya bisa baca Al-Quran apa tidak? Pengen menjadikan anaknya ini masuk Majelis Darul Huda untuk bisa baca Al-Quran apa tidak? Ya. Nah, makanya ini. Sebaliknya kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, kata Abu Hurairah, innal baitah la yutlah kitab Allah, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu sebaliknya tadi doqoh bi ahlihi, penghuninya itu sempit, rumahnya mewah, rumahnya bagus, rumahnya luas. Banyak kan orang yang tidak kerasan di rumah, galau. Kalau bahasa anak muda sekarang apa? BT atau apa? Banyak kan? Mungkin sebabnya rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Dia lebih senang di jalan-jalan, lebih senang di tempat-tempat hiburan, padahal rumahnya tidak buat ketenangan. Semuanya ini kenapa? Rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Yang kedua, apa? Wa qallah kathiruhu wa qallah khairuhu. Kebaikan yang dilakukan di dalam rumah itu sedikit. Tidak ada dorongan, tidak ada motivasi bagi penghuni rumah untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, singkat, ini waktunya Zain Muhsin. Saya terus terang lapar, Bu. Belum makan dari tadi. Saya bilang kapan saya mau makan ini. Saya kira tadi sudah ya, cukup ya, ndak usah cuplikan. Makan saya nanti. Nah, ini masih disuruh cuplikan. Ini ayamnya nanti sudah dingin ini. Tapi ndak apa-apa ya, biar lebih enak nanti ya. Yang ketiga apa? Wa kharajat minhul malaikah. Malaikat yang ada di dalam rumah keluar semua kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Dan sebaliknya, wa dakhalat husyayatin, setan-setan jangankan yang di dalam, ngundang yang dari luar, yang dari sungai, yang di mana, disuruh masuk semua kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Begitu pentingnya Al-Quran bagi kehidupan kita, begitu pentingnya Al-Quran bagi segala aspek kehidupan kita. Sampai rumah yang tidak dibaca Al-Quran itu menyebabkan hal yang setelah tadi saya sebutkan. Maka dengan ini tetaplah semangat para bapak ibu sekalian untuk memberikan motivasi terbaik, menjaga anak-anak kalian, anak-anak bapak ibu sekalian untuk tetap mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran Majelis Taklim Nurul Huda. Mudah-mudahan dengan selamatan atau khotmil Quran ini dijadikan ilmu yang barokah, yang manfaat, yang bisa menjadikan dirinya ini dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak sekali pahalanya. Kata Rasulullah, man qara Al-Quran falahul hasanatu wal hasanatu bi asri mit amsalihha. Barang siapa membaca man qara harfan min Al-Quran, barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran,
itu akan mendapatkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi orang membaca satu huruf dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan, mungkin 10 penghapusan dosa. Dan kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim saja itu sudah membaca 3 huruf, dan dia berhak mendapatkan 30 pahala. Itu alif lam mim. Apalagi kalau bahasa Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dihitung sendiri. Maka sangat beruntung Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian yang telah bisa oleh Allah dibisakan membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu datang menjelma menolong orang-orang yang ahli Al-Quran. Asalnya dia sebagai orang tidak selamat, karena pertolongan Al-Quran menjadi orang selamat. Mudah-mudahan ini adalah termasuk dari antara kita sekalian. Amin Allahumma. Kita diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat, semua hajat kita dikabulkan, dan kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin Allahumma. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.